Tes. Nah, tes lah. Saya pilih kirang performnya itu punjal lima tidak mang itu punjal lima. Jadi tapi dengan diberi kesempatan mic mah sok damang gitu ya. Izin sambil berdiri ya, Bu. Mohon. Mau di kopea ya, saya di kopea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumargi ayadai kebangsaan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Rahayu mungkin penyeronya. Yang pertama tentu supaya pagi hari ini lebih ceria, kita beri pantun. Gitu ya. Anu bosan, ya pokoknya gitu ya. Makan tahu pakai uyah. I love you, Ibu Ketua Tim, Ibu Dokter Yaya. Ya. Makan tahu sebelum bubar. I love you, Ibu AKBP Sumi Kasubdit dari Polda Jabar. Makan tahu di samping WC. I love you, Ibu MC. Ayah kamu kena mah juga. Dah ari bahan mah jagoan bapak jeung ibu lah sok kita naon. Vitamin C. Makan tahu dicampur bakwan. I love you seluruh anggota dan keluarga besar Majelis Dakwah Kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makan tahu deui. Makan tahu harus serius, jangan main-main. Naon cing? I love you, Pakabit Penais Jakat Wakaf Haji Jajang Api Pudin. Bukan nama temen-temen ayahnya. Sebetulnya nama gempur saya teh Bu Kasubdit ya. Ini depan kita ini adalah para dai dan daiyah, nah ini dia. Para pembicara kondang semua, begitu ya. Yang jam terbangnya jauh di atas simkuring. Tapi ternyata sebuah kehormatan dalam kehidupan di dunia mah kan begitu. Sandiwara itu kan selalu siapa yang harus berperan di mana, siapa yang kadang-kadang mendengarkan, siapa yang kadang-kadang didengarkan. Alhamdulillah hari ini kebanggaan simkuring bisa nyarios di depan para pendakwah kan begitu ya. Itu yang keren, makanya meskipun teraraos berusaha hadir karena kesempatan. Selama ini kan saya mau ngapulang Pak Kiai Haji Asep di payunnya kurang mulungan, biasa kan begitu juga bapak para dai yang lain. Nah sekarang kesempatan simkuring berdiri di sini hanya kebetulan memang secara tema relevan dengan tugas fungsi simkuring pada saat ini. Nah kenapa juga tadi disampaikan pantun pertama dari Bu Dr. Yaya sebagai ketua tim, ya alhamdulillah kan puji mah hanya milik Allahnya gitu ya. Dan kami berpikir bahwa jabatan itu kan hanya sementara. Jadi siapapun yang nge-WA, saya menggunakan rumus Al-Quran maka hiji nama Iqra. Ya mun anu nge-WA, bacalah. Pas nilai di Al-Quran ayat itu balaslah teu aya Pak. Ya. Cuman kan tidak mungkin setelah dibaca centang biru orang cicing wae begitu. Jadi saya sudah menjanjikan kepada banyak orang bahwa handphone saya 24 jam. Dan itu insya Allah menjadi komitmen saya. Handphonenya 24 jam. Ya benernya gitu. IDW jam 1 puting banyak kerek lah ya. Tapi yang pasti ini bisa kita manfaatkan. Handphone ini tidak pernah mati, karena saheng nawe mah handphone gitu ya. Itu. Yang pertama tentu malah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas rahmat, iradat, berkah semuanya. Hari ini simkuring kita semua biasa hadir sasarangan bersilaturahmi dalam sebuah kegiatan yang tentunya juga sangat penting. Tentu ini mendapat izin barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita dipacurahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan insya Allah kita para ikut yang berharap syafaat dari timan tenang gitu. Kalau melihat judul mah berat oke gitunya. Tapi karena panitia minta judul begini ya saya bikin judulnya. Padahal selanjutnya terima kasih gitu. Terus dibuka terima kasih. Ya buka tuh lebarnya operator yang bantuin tuh. Boleh dampingi mau cekap punya lihat. Maka next saja pendahuluan. Nah sebelum masuk ke sana, Panginten awalnya adalah kenapa Biro Kesra Simkuring hadir di sini. Ini struktur organisasi pengetahuan saja, gitu ya. Dari apal kalau mau keluar dina ujian dan nanti oleh panitia akan dibagikan. Biasa kan gitunya. Ting dibaca ting itu PDF nanti EGP lah, gitu ya. Tapi yang pasti saya sebagai fungsi sekarang di Biro Kesra yang ngawartosan gitu Biro Kesra itu berada di sini struktur organisasi. Yang lebih penting sebetulnya di slide kedua Bapak dan Ibu ya. Next lagi. Kenaon sih Biro Kesra mau nih seperti apa namanya koin yang bermata duanya kanan kiri koin nusuk dia mau ngerok ini dengan kanwil Kementerian Agama. Di mana kanwil Kementerian Agama hadir, di situ Biro Kesra hadir. Sebaliknya, di mana Biro Kesra hadir, kanwil Kementerian Agama hadir karenanya teh adalah nu paling kanan. Aya istilah concurrent, ada istilah absolute. Jadi kami berbicara tentang anu tos bosen, jangan Pak Asep mah bosen ya pakai Asepnya. Ningali orang pasti ingetna kokom. Nah, gitu ya. Pasti ingatnya punten aya mina kokom. Ayo hormat heula udah. Aduh, hormat heula Baji. Assalamualaikum. Izin rambut naminya Baji. Saya menggunakan istilah yang sebetulnya dari job sebelumnya. Oh di luar masih ganti dia nih. Gila anak ganti dia. Dari job sebelumnya saya membuat sebuah singkatan Rekokom. Dan hari ini berbangga karena setiap acara nyebatin Rekokom, pertanyaan pertama, ayo namanya Rekokom tuh. Ente, ayo bocoran Rekokom tuh. Ente, hari ini bahagia Bu Haji. Mohon izin kanggo nami Bu Haji. Gitu ya. Nah, kenapa berbicara tentang Rekokom? Re-nya itu regulasi. Dan regulasi ini yang menghadirkan nama Andre KW di ruangan ini. Karena saya sekarang ditugaskan menjadi Kepala Biro Kesra. Kunaon sih jeung Kemenak teh mun akrab-akrab teuing. Layeut pisan gitu ya. Sebetulnya kalau bicara konkuren selesai, tugas kami itu seueur Bapak dan Ibu ya. Dimulai urusan pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, pokoknya di eta teh aya 16 tupoksi provinsi yang menjadi fungsi koordinasi kami. Tapi tidak sebanding dengan hiji yang absolut. Dalam regulasi yang absolut, urusan agama itu adalah kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan di lapangan adalah melalui kantor wilayah dan para Kemenak kabupaten kota. Tapi ternyata peran provinsi juga kami sebagai Biro Kesra itu adalah wakil pemerintah pusat yang juga berurusan terkait tentang fungsi agama. Jadi yang direct perintahnya adalah ke Kanwil Kemenak, kami pendukung dari sisi pemerintah daerah. Baik di provinsi ada Biro Kesra, juga di kabupaten kota ada bagian Kesra. Selama ini mungkin Bapak dan Ibu tahu Biro Kesra teh moal tapi sanes urusan kan Bapak mau urusanna khutbahnya. Nah, kalau kami belum sama urusanna hibah. Iya, itu urusan yang ngariweuhkeun lah kemarin. Sehingga pada saat kami sekarang fokus kembali kepada kewenangan, banyak urusan yang dituntaskan. Salah satunya adalah urusan keagamaan. Jadi kalaupun naik Kesra aya wae, Kanwil Kemenak aya wae, dan memang kita mah duduluran bagaikan koin bermata dua nya, muka bayang mah bermata dua, bersisi dua, bener gitu. Orang ingat mun keur ngerok, ingat ya Kemenak jeung Kesra dia, ya Kanwil lah dia, keur ngerok. Apalagi di Arabnya, kalau di Arab mah nganggo koin nanti kan koin sanes rupiah kan. Itu ngeroknya syariah Pak, beda. Nah, berbicara hal tersebut, pada urusan absolut inilah kita bersama-sama. Seperti mungkin Bapak dan Ibu tadi hadir sebagai bagian dari majelis dai kebangsaan, pasti menggunakan regulasi.
ada cap dirjennya, ada dilatih dulu, dan juga disahkan bahwa ada surat-surat yang secara administratif menjadi pegangan kita dengan garis besarnya adalah regulasi. Cacan wika kokom dong mere. Pas bicara koknya itu adalah salah satunya hari ini. Kenapa menjadi penting? Karena koknya itu adalah komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Seperti yang disampaikan tadi, kita tidak mungkin sekarang berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa para dai, tosmilah kumaha urang, cenah pokoknya sudah dilatih urusan kebangsaan, fokusnya di situ saja. Tidak. Ada hal-hal lain yang perlu kita dengarkan juga, ada hal-hal lain yang perlu kita kolaborasikan juga, ada juga hal-hal lain di lapangan yang ternyata mungkin tidak terjangkau oleh kita. Cara terbaik adalah komunikasi dengan banyak pihak. Kalau hari ini simkuring nyaris dipayun, Bapak Dadi mengadangukeun komunikasi satu arah, dan itu disebut khutbah. Pada saat komunikasi terjadi banyak arah, naon namina? Sanes gibah. Ya kan loba Pak, yuk kan itu ngobrol, yuk kan itu. Itu sanes musyawarah. Kalau satu arah, khutbah. Kalau banyak arah, gibah. Gitu. Masalah gibah. Wah, itu enak ya. Nah, otomatis itu yang menjadi penting adalah kita harus bersama-sama gitu. Ayo oke nyebut bersama-sama teh kieu Pak kumaha? Ya itu kan itu, cenah ieu kan itu. Tidak. Justru ada saatnya kita saling mendengar, ada saatnya juga kita saling berpikir, ada saatnya memastikan kita melaksanakan fungsi masing-masing. Kan kabayang lamun dai kebangsaan, kumargi urang mah kabeh dai ceramah babarengan. Kan teu mungkin. Pasti satu orang kan, dan segmentasinya pun harus kita atur sedemikian rupa sehingga konstituen, istilahnya audien itu bisa menerima informasi yang disampaikan dengan baik. Karena sekarang itu kan yang tidak menarik teh urusan persatuan dan kesatuan, itu rame kita cenah. Padahal justru itu yang membuat NKRI itu hadir. Kan yang resep nate anu pokoknya melakukan anu aneh viral. Kalau yang normal, biasa saja. Pemerintah bekerja dengan baik, biasa saja. Pelayanan dari Polda Jabar dengan baik, biasa saja. Giliran pemerintah ada ngaco sautik, wah, eta dihebohkeunnya viral. Itu zamannya sekarang, dan yang kita hadapi adalah juga pihak-pihak yang mungkin kita tidak bisa melihat. Hanya dengan bermain media sosial, bisa menggerakkan emosi masyarakat. Nah itu kan menjadi PR besar dari kita. Rekokom, nah kom jadi punten baji jangan kene. Regulasi, komunikasi, dan yang terakhir kita berbicara tentang komitmen. Nah kalau bicara komitmen, yakin Bapak dan Ibu hadir di sini pun salah satunya adalah bicara tentang komitmen. Bicara tentang kebersamaan, bicara tentang bagaimana kita menjaga amanah yang sudah tercantum dalam Cap Dirjen tentang dai kebangsaan, bagaimana kita membuat peta jalan tentang peran fungsi kita, dan bagaimana juga target yang harus kita raih di masa-masa tertentu tergantung timeline yang sudah kita rencanakan. Nah, eta slide ke hiji, mengenai ayat 50 slide. Orang bosan mah ngacung ya. Jadi bisi Pak, nusa segitu waktu kudu cenah aing ge nyamu lah tidak masalah mending ngacung. Tibatan saya ngomong wae na jero hate ngagorong oh kalau kitu tah nyoan aing cenah kan begitu. Silakan. Karena justru di forum yang baik ini kita bisa menyampaikan seserangan we. Kalaupun yang disampaikan kurang tepat ngacung langsung. Selain saya Pak aturanna nu ieu enggak ada masalah. Ya. Karena sami kan sumbernya kita udah bikin slide oke. Pastikan nyari oke sumbernya. Siapa tahu mungkin ada yang tidak update atau apapun. Next. Nah, ini sahaya Malik ketinggalan. Nah, kalau berbicara tentang hari ini jelas bahwa ada 3 poin ya yang menjadi penting adalah urusan moral, degradasi nilai, dan polarisasi sosial berbasis identitas keagamaan. Itu yang sedang kita hadapi. Tapi yang di forum yang baik ini ingin kami sampaikan bahwa kalau berbicara Pak Gubernur Jawa Barat, nu ayeuna Pak KDM-nya, justru ada hal penting adalah yang kami sebut sebagai leadership, live streaming leadership.
Jadi bagaimana sekarang seorang gubernur itu bisa kita lihat kapanpun, dimanapun, di media sosialnya, dan real ya, tidak ada edit-edit, berani. Sehingga kita mau tidak mau juga seiring perkembangan zaman harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Contoh Pak Intan, kalau berbicara yang pertama, saya juga sering mengikuti para dai yang notabene live TikTok pengajian. Jadi ayah pastinya, gitu ya. Jadi pengawasan live TikTok, Bu Kasubdit, baik pengajian berdua, sorogan, atau beliau berceramah, handphone selalu siap. Jadi bari ningali kamu stami teh bari jangan lupa klik ya untuk nambah koin, gitu. Itu zamannya sekarang. Terima kasih ya. Contoh ada komen ke Pradogo tadi di Walter Way meskipun sedang dalam posisi memberikan ceramah di podium. Jadi podiumnya yang HP. Ayo langsung ya untuk mendukung, jangan klik jangan lupa segala macam. Kami melihat fenomena ini adalah itu salah satu cara untuk adaptif dengan perkembangan. Kenapa? Kehilangan arah moral, degradasi nilai, polarisasi sosial berbasis identitas keagamaan. Ini mayoritas karena video. Ya. Yakin Bapak dan Ibu yang nyawa HP di sini tuh dimulai haram biada sampai sajadah ada. Ya nggak? Dengan mudahnya kita akan berbicara tentang mencari hadis, mencari ayat suci Al-Quran dengan berbagai aplikasinya. Tapi juga tanpa mencari pun tiba-tiba niat kita mencari naon udah datang naon. Ya kan? Nah itu juga menjadi problem kita, sehingga tentunya para dai pun harus bisa adaptasi dengan hal tersebut. Jadi kalau pun tadi sampaikan oleh Ibu Moderator, Kepala Biro namanya Andre Nawan, jenanya saya tulis nama saya Andre KW. Kenapa ditulis Andre KW? Karena ternyata di dunia media sosial perlu juga nama yang memang mudah diingat. Hari KDM maka jelasnya KDM, semua orang sudah tahu. Makanya saya ikut juga, saya singkat AKW, tapi itu laku-laku orang lain. Jadi saya tulis di media sosial saya nama saya Andre KW. Dan media sosial saya pun akhirnya memaksa diri untuk adaptif. Sehingga yang namanya YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, semuanya saya jalankan Pak. Meskipun kadang sok naik terege-nya ke acara kia, hai guys, kita lagi di California Amerika, ini lagi sedang majelis kebangsaan, penguatan, kan naik terege untuk saat ini. Tapi ternyata itu yang disukai oleh netizen. Jadi saya pun terpaksa memviralkan karena memang pada akhirnya komunikasi kita penuhi semua media sosial dengan hal-hal yang baik. Dan yang paling jagoan ngomong salah satunya adalah para dai. Jadi pada Bapak dan Ibu sudah terbiasa berbicara 1 jam, 2 jam, bari direkam. Ataupun kalau berani live TikTok atau live Instagram. Hanya memang resikonya adalah manakala ada pihak lain yang merasa tersentil, dipotong tasi video nate, langsung dimainkan, resikonya itu. Simpuri juga belajar tentang hal tersebut, ternyata bisa mengendalikan kita untuk berbicara. Jadi pada saat saya bikin YouTube, nyariusnya mau nyarius awan Bapak dan Ibu, karena kan khawatir setelah diupload ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan hal tersebut dan bisa mengajukan gugatan undang-undang ITE. Tapi entong sieun dari dakwah kan jelas dalilna, jelas tentang ayat Al-Qur'annya, hadisnya yang jelas. Tinggal sekarang nambih panginten tripod sareng HP. Terkena HP nu awis tentunya HP terus dicoma atau sesuai bertanda ya mah misalkan ya. Atau kalaupun ngomong HP nu ieu teh jadi masalah. Sehingga saya pun sengaja paparan antara we kikieuan teh namanya ini smartphone atau handphone. Ari handphone teh hand panangan, phone telepon. Jadi wajar cepengan terus. Kecuali ke salat kade. Karena ada beberapa pejabat teman-teman di Pemprov Jabar buka subdit ya. Jadi lamun keur salat tadi simpen gitu. Pas kalau 2 rakaat Pak Gubernur telepon langsung loba cenah. Ulah hari kitu mah ya. Pak katingku sieun ku bapak aing. Ya. Kalau saya insya Allah salat mah dibalikeun heula. Kalaupun beliau misalkan tapi udah aman mau telepon Kepala Biro sampai Posekda gitu mah ya. Paling sekda atau asen yang telepon tetap kita izin telepon kelak gitu, kalau saya mah. Meskipun deg-degan dari telepon kerundungan sami nyoba yang telepon teh.
itu keangkat aya naon begitu ya. Ya itu dinamikanya. Jadi kembali izin Bu Haji, Bu Haja, rekokom yang tadi regulasi, komunikasi dan komitmen. Kenapa saya buat singkatan Nugra Rampil versi Sunda? Sebenarnya membantu saya sendiri untuk menghafal sebetulnya. Apalagi para dai mau kan garadu jargon masing-masing lah gitu ya. Yang kedua, saya pun belajar tentang pantun yang tadi. Tadi itu bukan pantun sebetulnya, nama ada pondok teuing. Tapi itu adalah pantun yang paling mudah kita lakukan. Karena makan tahu itu sangat mudah. Dan tungtung putih mah tungtungna sami. Dan pengalaman saya itu yang membuat suasana komunikasi ini lebih mencair. Nah selanjutnya, berbicara tentang majelis dakwah kebangsaan, ada tugas yang cukup berat adalah berbicara tentang membentengi umat dari konten dakwah yang tidak jelas. Kalau kita ambil contoh pada saat kemarin, kebetulan kami jadi petugas haji, di akhir-akhir pelaksanaan ibadah haji, muncul konten di YouTube bahwa ibadah haji bagi warga negara Indonesia tidak wajib. Dan itu disampaikan oleh salah satu ulama, terbaru si Abiyogenya. Cuman kan karena viralnya itu menjadi kebingungan. Dan itu ternyata diadop juga oleh beberapa punten level haji, umroh, yang dilarikannya begini, tibatan haji malila, nusmi umroh heula. Kalau hanya posisinya umroh heula tanpa mengganggu porsi haji nggak masalah. Tapi pihak-pihak ini mulai memanfaatkan nu porsi haji teu kahajian lah cenah eta mah lila da teu wajib cenah. Nu berarti mah ka Mekah heula umroh. Itu kan sudah punten bahasa simkuring mulai penyesatan ya. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Dan mampunya pokoknya mana pada itu mampu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menguruskan hal seperti ini? Nah, cara terbaik tadi adalah banjiri kembali YouTube kita itu dengan informasi-informasi versi media sosial kita. Pada saat kita mengacu kepada Al-Quran dan hadis, ibadah haji teh wajib bagi yang mampu, kan begitu ya Pak Haji, itunya. Nah pada saat muncul kemarin teu wajib cenah, memang di belakangnya adalah karena nunggunya lama, karena. Tapi kan warga Indonesia teh tidak semuanya nonton YouTube sampai akhir. Senangnya ningali thumbnail nu payun geuninnya, ningali thumbnail, oh iya, haji itu tidak wajib. Nah, hal seperti itu menjadi PR kita bersama untuk memastikan bahwa konten di media sosial pun harus kita luruskan dengan cara itu tadi. Bagaimana orang ulah pameng lah ngadamel YouTube dan tersesat Pak, gitu ya. Atau mungkin malah semuanya sudah netizen subscriber atau seueur misalkan begitu ya. Itu kita manfaatkan sehingga setiap bapak dan ibu berceramah, wayahna paling aya mah rekam penyalira gitu. Kalau belum punya tim sendiri juga tidak masalah. Dan kalaupun sekarang udah ngedit gampil, sehingga kita bisa dengan mudah mengupload hasil ceramah kita di platform media sosial milik kita masing-masing. Tidak perlu bicara kelembagaan dulu Bapak dan Ibu, karena pada saat contoh simkuring berbicara tentang Biro Kesra, secara kebirokesraan kami punya Instagram Biro Kesra. Tapi secara keandrikawean saya juga punya Instagram saya. Ayo komplain, kunaon cenah pakaro gambarna ucing ngumpul. Video ucing, jawabannya kan sederhana. Ya tama medsos aing. Kumaha aing? Media sosial kan begitu. Kalau mau lihat aktivitas rutin kepala biro, berarti di media sosial resmi Biro Kesra. Tapi pada saat bicara Andri KW, ya kita kan punya seneng gitu ya. Contoh Bapak dan Ibu bisa kayak nu kepo karena Instagram simkuring, terus ngelihat terus ningali aya mobil geuning seueur mobil anu alhamdulillah aya Alphard belum ketemu ya. Ada BMW, ada segala macam lah. Yang nomornya teh belakangnya AKW. Aya Innova Geni kan gitu ya. Padahal Bapak dan Ibu itu teh di jalan tehnya mun aya anu AKW tungtungna ku saya dipoto. Terus saya upload di Instagram saya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya unggul. Dan ternyata netizen itu kan itu tadi. Responnya teh, "Oh, juga ganti mobil deui maneh." Wah, malah ada yang japri bahwa, "Ini bener itu mobil maneh?" Cenah kan begitu. Padahal alhamdulillah sekarang tuh Go Kasubdit AKW itu kan banyak ya, nomor AKW itu. Nah, contoh seperti itu gimmick dalam artian begini.
Media sosial pun tidak harus terlalu serius, tapi juga harus menyampaikan yang tadi, konten dakwah yang jelas. Minimal pengikut kita begitu ya yang di dunia online itu juga tersenyum sedikit lah melihat dari postingan kita. Karena kalau ningali punten ya ngadamukeun dakwah wae mah da moal tebih ujug-ujug tunduk we. Komo di masjid ya seperti Jumatan, saya berusaha menggunakan teknologi dalam artian jumaahan teh direkam gitu sih Pak. Pas ceramah teh ngarekam, ternyata handphone ngarekam urang anger. Bener Pak, ya kan? Apapun yang namanya dalilnya, apapun yang namanya ayatnya, semuanya mengandung ilmu sirap. Saya juga bingung buka sudi teh, unggal jumaahan teh, nikmat sare teh, nikmat bisa. Saya selalu mencoba begini, setiap penceramah itu berbicara, saya tulis. Jadi pas ceramah teh saya tulis. Yang komplain siapa? Dibira jeung tukangeun. Pas beres jumaahan teh, sia cenah jumaahan tong nyawa HP. Salah deui gitu. Jadi memang tidak cukup dengan niat, tapi juga bagaimana tindakan kita yang mungkin secara umum dilihat baik. Nah, itu juga Pak, ini tugas kita, tugas Bapak dan Ibu sebetulnya, juga pemerintahan untuk bagaimana menempatkan diri dengan baik dan memposting hal-hal yang baik. Sehingga pertemuan hari ini kan boleh, begitu ya. Pertemuan hari ini tidak hanya esensi rapatnya sebetulnya, tidak hanya esensi dari penguatan majelis dari kebangsaannya saja, tetapi mungkin ada poin penting. Bada yang upload rekokom boleh, kuning aya rekokom misalkan begitu ya, silahkan. Dan saya sekarang mewajibkan diri untuk mengupload minimal 2 video setiap hari dan 1 foto setiap hari dengan caption-caption positif. Malah oge baru teman-teman sekarang bicara, mana sibuk-sibuk teuing nya cenah urang ninggalin di media sosial. Ya saya bilang, ya memang pegawai anak gitu. Termasuk hari ini pun agak kurang fit itu karena kemarin kami mendapat tugas disposisi dari Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk ngiringan Jabar berzikir di Ma'had Baitul Arqam Al-Islami di Pacet. Secara pribadi saya sangat menikmati karena iraha deui sok tiasa ngadamukeun ceramah, gigireun penceramah. Kelebihannya itu yang saya syukuri. Yang menjadi tantangan naon cing kamari? Kudu sila dina luhur panggung, baru diparlongku mustami nya. Itu sangat tersiksa Pak. 3 jam teh mati rasa Ibu. Gigireun saya apa dir intel kemarin teh. Sugan teh polisi mah teu cangkeum. Ugil-ugilan pada intel teh cangkel Pak, sarua cenah berarti sami gitu ya. Tapi secara esensi yang disampaikan oleh Profesor Said Agil Siraj itu luar biasa. Dan saya hadir di samping beliau gitu, kebayang teh nya, meskipun beliau di kursi urang dihandapkan gitu ya. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Sampai jam tengah peutingnya pancetnya. Tapi untuk kuat teh eta silana ya Allah gitu ya. Rek kegituan di sini ditinggalikeun kan ku hadir seueur gitu ya. Rek jaim da mati rasa Pak. Komono punten ya. Ya, yuk ngobrolkan patuangan. Oke, ini hasil dari hajian kemarin. Kenapa disebut hasil dari hajian? Kumargi sieun teu damang sebagai petugas dan berniat untuk melayani. Jadi tuang teh alhamdulillah. Malah sapaliman di bab kasimkuring teh mana emang Haji Japar. Ada yang namanya Japar enggak? Teu aya nya? Oke. Naon jadi Haji Japar teh? Jahat parab. Karena memang nyada arwai selain pembagian di sampingnya Indomie Arab, pembagian kopi Arab, jadi unggal dinten eta teh. Alhamdulillah simkuring majeng 11 kilo. Dan tadi acuk aralit sadayana. Mohon. Dan sekarang problem buka subditnya. Padahal sebelum berangkat haji teh saya sudah ideal. Udah ideal. Mamayu. Dan sekarang saya masuk menjadi PSK Bapak dan Ibu. Setelah PSK tuh pemuda 100 kilo. Iya teh makanya nggak mau jas teh ini kamuflase sebetulnya. Karena mau ditinggal digigir lain lengik deh Pak. Luar biasa ya. Itu. Jadi karena kita berpikir kemarin pada saat menjadi petugas haji kita tetap sehat bisa melayani dengan segala karyu ngiring kemarin ada yang ikut juga.
Ibu mah sebagai jemaah tugas juga. Ya, kabayang kan simkuring ngobrol aja tenang-tenangnya udah jam 10. Kabayang saya KTP Cimahi, koper besar dan kecil saya dari Kabupaten Bandung. Saya naik kelompok terbang 1 Majalengka dan pramanipes saya di Indramayu. Ya dulu kan. Tapi ya sudah, karena pada saat menginjakan Mekah ini adalah panggilan, tidak jadi masalah begitu ya. Itu yang tadi sieun amru sehingga tadi makan. Alhamdulillah ini hasilnya. Selain pelayanan dengan baik, patuangan oke jadi maju ya. Begitu. Yang kedua adalah selain berbicara tadi tentang membentengi umat dari konten dakwah yang tidak jelas, ada hal yang lebih penting adalah berbicara tentang peta jalan dakwah. Kami yakin Bapak dan Ibu sudah punya sebetulnya itu secara individu, sudah punya juga secara peran fungsi di Majelis Dai Kebangsaan Provinsi Jawa Barat. Tapi, nah mungkin pertemuan hari ini mungkin juga bisa menambah terkait tentang materi-materi dakwah yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah provinsi. Kalau Bapak dan Ibu sering mendengar Pak KDM, beliau menyampaikan yang namanya Pancawaluya. Simkuring lagi awalnya mah naonnya Pancawaluya teh karena akan beriringan dengan Pancacuriga. Malah kamari di Bogor mahnya anak-anak kan di drill tentang Pancawaluya, tapi sebagian karena kecapean tunduh, Pak. Pas beres sore teh, ya anak-anak, jadi gimana sekarang ya kita bercerita. Hari ini kita belajar tentang Pancasila. Jadi artinya juga membumikan sebuah istilah tidak mudah. Padahal pas ngobrolkan Pancawaluya teh ternyata adalah ilmu-ilmu masa lalu yang menjadi ciciren orang Sunda, yaitu cager, bager, bener, pinter, tur, singer. Dan tugas kita salah satunya adalah berbicara tentang pendidikan karakter umat Jawa Barat, berbicara tentang bener. Kalau cager jelas, hari ini kita ngariung cager baik secara kesehatan batin juga kesehatan secara fisik. Nah, pada saat bicara pinter, udah jelas, tinggal diajar, kan begitu. Nah, pada saat berbicara benar, di sini peran kita untuk memastikan bahwa umat di Jawa Baratnya benar. Benar tadi, pertama, benar dari sisi regulasi pemerintahan, benar dari sisi religiusitas. Islam berarti urusannya Quran dan hadis. Lamun negara NKRI urusannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan benar ini yang menjadi poin penting yang mungkin bisa menjadi materi khutbah kita pada saat bersentuhan dengan masyarakat. Kalau bahasa Pak Sekda lebih ekstrim dari Pak, kita menghadapi yang namanya kemiskinan, menghadapi yang namanya stunting atau gagal tumbuh. Diskusi kami adalah menante lamun ceramah Jumaah ngabahas stunting, ngabahas kemiskinan, dan disampaikan oleh para dai bahwa lamun orang tuh memerangi kemiskinan, lamun orang tuh bebersih tentang sampah di lingkungan, hukumnya haram, misalkan begitu ya. Menante kan begitu. Sehingga pada saat berbicara ceramah Jumat yang rutin, ada materi-materi muatan yang juga bisa berkaitan dengan program-program yang notabene dilaksanakan oleh banyak pihak termasuk pemerintah. Kemarin dengan pihak MUI kita sudah mulai mendiskusikan itu, malah harapannya mah kita juga akan membuat sebuah silabus, bahasanya ya, silabus dakwah yang versi pemerintah, dalam artian tadi menitipkan pesan-pesan program pemerintah untuk menjadi bagian dari materi dakwah. Nah ini yang mungkin nanti kita bahas, ataupun nanti juga di internal Majelis Dai Kebangsaan ini menjadi open to discuss ya terkait hal tersebut, sehingga tadi pada saat berkhutbah di berbagai tempat di masyarakat baik rutin ataupun berkala ada muatan-muatan yang berbeda. Next, itu terima kasih Naira. Oh visi. Nah kalau untuk Jabar Istimewa, Bapak dan Ibu udah tahunya, bukan mun ngobrolkan kampung diurus, kota ditata, Jabar Istimewa. Poinnya adalah yang tadi sebetulnya. Hadir di sini ada satu berbicara tentang misinya adalah pendidikan karakter. Tegera seger-segernya orang misalkan hiji 2 3 4 fokus pendidikan karakter, Bapak dan Ibu memiliki tugas yang luar biasa karena nuka hiji panginten karakter ke Jawa Baratan dengan Pancawaluya tadi,
cager, bager, bener, pinter, tur singer. Singer di sini kita maknai adalah inovatif. Singer di sini kita maknai tentang bahasa kerenau kieu can dititah geus ngalaksanakeun. Hidung. Sigap, hidung, lamun hidung mah lustreung, ieu mah hidung. Gitu ya. Jadi dan juga secara kelembaman ulet ya itu. Jadi singer ini yang menjadi sebetulnya kan tiba heula di zaman simkuring budak ge geus ngapalkeun ieu lima teh. Nah, sekarang oleh Pak Gubernur digaungkan kembali dan diformalkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah kemarin masa pengenalan sekolah MPLS. Itu muatannya adalah Pancawaluya. Dan muatan Pancawaluya pun sebagai narasumbernya tidak hanya berbicara dari unsur sekolah saja, pemerintahan saja, tapi dari kepolisian, dari TNI, semuanya menyampaikan sehingga anak-anak kita memiliki pemahaman yang lengkap. Diakhiri juga rumus bagernya cager, bager, bener, pinter. Nah, urusan bager ini pun juga menjadi penting, tidak hanya mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, juga mengasihi alam sekitar. Atau Pak Menteri Agama membahasnya menjadi sebuah kerangka yang namanya ekoteologi. Nah, itu kan menjadi juga muatan-muatan kita yang mungkin bahasana kieu lamun di masyarakat makan teluhur teuing kalah katunduk. Ya. Jadi itu pun mari kita ramu bagaimana menjadi muatan dakwah yang bisa mudah diterima oleh masyarakat. Yang tahu tentang jalan selanjutnya Majelis Dai Kebangsaan, tentu Bapak dan Ibu semua. Peran pemerintah lebih kepada pendukungan, fasilitasi dan koordinasi untuk bagaimana peran Bapak dan Ibu lebih optimal. Kalau berbicara kumaha peran Pemprov, rumusnya adalah kami memiliki akses untuk menggerakkan kabupaten kota secara peran fungsi pemerintahan khusus di bidang kekesraan. Kami juga bisa akses ke Kementerian Dalam Negeri karena secara struktur kepemerintahan Pemprov itu sebagai kakak yang baik, kabupaten kota adik-adik, dan orang tuanya adalah pemerintah pusat. Nah, ini yang bisa kita optimalkan. Tentu teknisnya adalah orang kena sering ngobrol di kepada orang. Ataupun kalaupun melihat Biro Kesra atau Andri KW rada kurang itu ya berikan masukan. Bade via WA mangga, bade direct message ya makan budak ayeunanya, bade DM di Instagram juga boleh. Itu merupakan tadi jalur rekokom komunikasi dan akhirnya kita berkomitmen untuk membangun Jawa Barat melalui Majelis Dai Kebangsaan karena tugasnya tidak hanya bicara Jawa Barat, tapi ada tugas NKRI di sini yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tos kayak gitu. Buka tuh terakhir. Penutup ya, iya penting nama. Dan terakhir tentunya menggunakan pantun kojo pakai jasa pulau bosen ke pasar ikan bersama Aura Kasih saya nama. Biar lamun jeung Pak Kabit saya pakainya yang disukai sih Bu. Kalau dengan beliau Aura Kasih. Ke pasar ikan bersama Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.